Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar bareng-bareng tentang pertanian. Di depan saya ini adalah contoh mol nasi. Jadi mol itu kepanjangan dari mikroorganisme lokal. Jadi ini termasuk pemanfaatan mikroorganisme baik lokal juga, karena bakteri yang kita manfaatkan juga bakteri yang dari potensi wilayah masing-masing, jadi dari daerah masing-masing. Media yang saya gunakan ini molnya dari nasi ya. Ini dari nasi. Nasi ini fungsinya sebagai sumber karbohidrat sekaligus sebagai makanan dari mikroorganisme yang akan kita kembangkan. Terus sumber dari mikroorganisme yang akan kita kembangbiakan ini dari tanaman bambu. Jadi ini adalah daun bambu. Daun bambu bisa, akar bambu bisa, karena di dalam perakaran bambu atau tanah di sekitar perakaran bambu, bisa juga daun-daunnya yang sudah kering ini, terdapat mikroorganisme yang namanya rhizobium. Jadi rhizobium ini fungsinya, kalau dari beberapa literasi itu, dia untuk dapat mengikat unsur nitrogen dari udara. Karena dari beberapa literasi yang saya baca, sumber nitrogen di udara itu sekitar 80%, dan yang bisa memanfaatkan salah satunya yang bisa memanfaatkan sumber nitrogen tersebut adalah mikroorganisme yang namanya rhizobium ini. Nanti bisa dikoreksi ya apabila salah, tapi resep ini sudah saya praktekkan di beberapa tanaman. Alhamdulillah hasilnya bagus. Selanjutnya kita akan jelaskan step-step membuat mikroorganisme ini. Selanjutnya langkah proses pembuatan mol nasi ini bisa saya jelaskan melalui tulisan ini Kak ya. Di bahan dan alat yang kita butuhkan kira-kira seperti ini. Yang pertama nasinya pilih yang nasi baru. Terus yang kedua daun bambu atau akar bambu. Yang ketiga kardus bekas. Yang keempat kita butuh ruangan dengan suhu stabil. Biasanya sih di dalam kamar. Ini nasi, step-stepnya kayak gini. Nasinya kita buat bundaran segini. Kita kepal-kepal sama tangan. Terus kedua kita lumuri nasi tersebut dengan bambu, kira-kira bentuknya nanti seperti ini. Terus yang kedua, setelah kita lumuri dengan itu daun bambu atau akar bambu, nanti kita masukkan ke dalam kardus. Kenapa kardus? Karena kardus ini dia bisa, menurut saya ya, dia bisa menyerap, menstabilkan suhu dari bekas fermentasi yang telah terjadi. Jadi kalau kita taruh di bahan-bahan plastik itu biasanya muncul uap air, embun-embun gitu Pak. Jadi mungkin kurang bagus kalau untuk fermentasi yang ini. Jadi lebih bagus memang dari praktek yang saya lakukan itu pakai kardus bekas. Yang ketiga, setelah mol nasinya terbentuk, kita masukkan kardus, terus kita masukkan ke dalam ruangan yang suhunya stabil. Biasanya proses ini memakan waktu sekitar 3-4 hari. Ciri-cirinya yang pertama, nasi tidak busuk. Yang kedua, tekstur renyah ya, renyah kalau saya bilang.
jadi nggak lembek. Terus yang ketiga, kalau dibongkar terlihat seperti tempe ya, seperti jamur pada tempe. Nah, dan ini baunya agak sedikit wangi-wangi gitu, wangi-wangi khas fermentasi. Sampai di step ini molnya sudah jadi, nanti akan seperti ini. Jadi dia ini bentuknya dia juga kalau udah jadi agak keras kayak. Sebenarnya nggak terlalu keras karena ini udah agak lama tidak saya fermentasi lagi. Setelah itu untuk aplikasi yang lebih mudah sih biasanya mol ini saya fermentasi lagi jadi bentuk cair. Kenapa cair? Karena yang pertama aplikasinya lebih mudah. Terus pada tahap ini kita nanti kalau sudah terjadi fermentasi cair itu perkembangbiakan bakteri ini lebih mudah karena kita tinggal misalkan kita udah punya yang seperti ini. Sebentar. Kalau yang udah jadi seperti ini, nah, seperti ini saya buat tanggal 31 Agustus 2020. Nah, teksturnya seperti ini, agak merah-merah, warnanya kayak teh ya. Jadi ini endapan mol nasinya, ini campuran dari air dan tetes tebu. Awalnya warnanya tidak seperti ini. Warnanya itu kebetulan tetes tebu yang saya dapatkan warnanya itu agak gelap, Pak. Agak gelap. Jadi warnanya ya hari pertama nggak bisa kayak teh ini, kayak kopi yang pertama dulu kemarin. Nah, ini udah berubah warna dan baunya itu wangi dia. Baunya wangi kayak gini. Ada semacam gelembung-gelembung kecil. Ini pengaplikasiannya biasanya sih saya untuk berapa tutup ini ya. Pokoknya biasanya saya ngaplikasinya segini. Itu untuk 1 liter air. Dan saya kocorin di tanaman yang saya kembangkan, bisa tomat, bisa cabai, bisa tanaman lain itu 3 hari sekali. Efek secara mendalamnya saya belum pernah melakukan studi yang lebih mendalam kayak saya hanya baca dari beberapa literasi. Kalau dari sumber yang saya baca itu efek dari bakteri ini cukup baik di tanaman. Yang pertama dia bisa mengikat nitrogen dari luar, terus menstabilkan pH tanah, terus dia juga bisa meningkatkan sistem imun tanaman. Nah, seperti ini. Ini adalah tahap terakhir Kak ya. Sebelum kita menggunakan hasil fermentasi mol nasi ini. Kalau yang udah seperti ini sih kita tinggal gunain aja. Untuk membuat seperti ini, nanti peralatan yang kita butuhkan seperti ini. Pembuatan fermentasi mol. Yang pertama mol nasi tadi, yang kedua kita butuh tetes tebu. Tetes tebu ini bisa diganti dengan air gula. Tapi menurut apa yang saya kerjakan, air gula dan tetes tebu itu kayaknya bagusan tetes tebu. Jadi kalau ada tetes tebu lebih baik pakai tetes tebu. Alat fermentasinya seperti ini. Jadi yang alat ini itu kemarin saya belum pasang water trap ya Kak di sini. Seharusnya ini ada water trap. Tapi nggak apa-apa karena ini udara yang dari sini saya buat dia nggak terlalu tertahan di sini Kak. Jadi lemnya ini kebetulan memang nggak terlalu rapat, jadi udara yang dari dalam hasil fermentasi masih bisa keluar. Tapi misalkan kita pakai yang water trap akan lebih bagus sekali karena biasanya kalau yang pakai water trap itu nggak akan muncul uap-uap seperti ini. Jadi kondisinya dingin, udara yang dari luar tidak bisa masuk, dan hasil fermentasi yang dari dalam itu akan keluar dengan sempurna. Alatnya kira-kira seperti ini.
Jadi ini langsung aja ya, langsung ke praktek aja, nggak usah yang di papan tulis, kita jelaskan langsung di sini aja. Peralatan yang kita butuhkan, yang pertama kita butuh ini untuk instalasi sederhana kayak. Nah ini, bentar, ini botol aqua 1,5 liter, ini 600 liter. Kita manfaatkan selang bekas kabel. Nah ini bekas kabel. Posisi tabung fermentasinya nanti ini. Jadi ini kita isi air biasa, air sumur segini. Nanti kita masukkan mol nasi segini. Untuk perbandingan dosisnya, saya biasanya sih takaran secara rincinya, catatannya udah agak hilang. Jadi kemarin saya buat ya sesuai perasaan, sesuai feeling dulu yang pernah buat aja. Biasanya sih warnanya jangan terlalu pekat. Ya misalkan mol nasinya 1 butir, kita kasih tetes tebu itu sebentar biar jelas. Misalnya molnya 1 butir, kita kasih tetes tebunya segini aja. Segini. Sedikit, ini paling sekitar berapa ya? Kalau gelas aqua lah, kita ibaratkan gelas aqua itu paling sekitar segini. Sebentar. Paling sekitar segini lah. Jangan terlalu pekat, karena jika terlalu pekat itu biasanya proses fermentasinya agak lama. Dia warnanya hampir kayak kopi, tapi jangan terlalu yang gelap-gelap gitu. Ini ya kalau menurut takaran yang asal-asalan ya, maksudnya ini berdasarkan feelingnya saya aja dulu saya membuat racikan ini juga dari beberapa trial, dari beberapa kesalahan. Usahakan warnanya seperti ini Kak. Jadi kalau ini kan yang sudah jadi lebih gelap sedikit gak apa-apa. Nanti kalau udah jadi nanti seperti ini. Nah seperti ini. Nanti kita masukkan tetesnya segini. Kelihatan enggak? Segini ya. Tetesnya gitu. Dikasih air segini, paling sekitar 1 liter. Terus kita masukkan mol nasi, kita kocok sedikit. Nanti udah. Sistem ini tuh kayak gini. Proses fermentasi ini kan menghasilkan gas dari proses fermentasi. Nanti gasnya keluar lewat sini, lewat tabung ini. Nah, lewat sini, ini dimentokin sampai bawah kayak. Nah, ini diisi air segini. Jadi airnya nanti gelembung-gelembung gitu kalau kita amati. Tapi biasanya kalau tabung segini sih nggak terlalu kelihatan airnya. Kalau kita pakai tabung yang lebih besar, kapasitas lebih besar, airnya bisa kelihatan bergelembung gitu Kak. Jadi proses fermentasi. Kalau dengan sistem ini, oksigen masih bisa keluar lewat lubang ini. Bukan oksigen sih. Hasil fermentasi yang dari sini gelembungnya masih bisa keluar dari sini. Tapi udara oksigen yang dari luar itu nggak akan bisa masuk karena tertahan oleh air yang ada di sini. Proses ini namanya proses fermentasi anaerob. Jadi dia proses fermentasinya tidak menggunakan kedap udara. Oke, selanjutnya kita akan nulisin yang tadi ya. Jadi praktek langsung tentang fermentasi mol yang sudah kita buat. Alat dan bahannya seperti yang sudah saya jelaskan di awal-awal. Kita butuh tetes tebu sekitar segini. Terus kita butuh mol nasi yang sudah kita buat tadi. Kita butuh 2 tabung fermentasi dan tabung penangkap uap air yang keluar dari proses fermentasi yang berada di tabung ini. Ininya kita masukkan ke sini. Tabung fermentasi ini juga kita remas dulu biar agak remah teksturnya. Terus kita kasih air sekitar segini Kak, seliter lebih sedikit. Nanti jadinya seperti ini. Nanti jadinya akan seperti ini dia warnanya pekat Kak. Kalau pakai tetes tebu yang saya beli kali ini itu warnanya agak pekat.
Tapi nanti kalau setelah jadi, nanti dia akan seperti ini. Nah, ini udah jadi. Nah, seperti ini. Oke. Fermentasi mol nasi, tetes tebu. Kalau fermentasinya terbuat dari selang bekas, kabel, 1 botol minuman mineral 1,5 liter, 1 botol minuman 600 ml. Prosesnya seperti ini. Ini air, diisi air segini. Ini mol plus tetes. Waktu proses fermentasi terjadi sekitar 7 hari. 5-7 hari itu biasanya sudah terjadi indikasi berhasil lah ya. Dalam waktu sekian itu warnanya udah berubah seperti ini. Ini saya buat tanggal 31. Berarti berapa hari? Sudah sekitar 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. Tapi alhamdulillah ini agak cepat ya. Saya aplikasi ini tuh udah sekitar 3 hari yang lalu. Jadi berarti sekitar 3 hari 4 hari sudah mau berubah seperti ini dia. Udah bagus. Untuk video selanjutnya nanti mungkin kita bisa belajar di lapangan langsung ya tentang pengaplikasian mol nasi ini. Oke. Salam.